sekarang sudah besar. Masa depan anakku hancur gara-gara laki-laki itu bersama kamu. Semua gara-gara kamu. Gara-gara apa? Kamu tahu nggak? Mami apa? Ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Bagaimanapun Anda laki-laki harus kuat. Mas Emi, siapin ambulan. Oh, Melan, memang kamu selalu sulit untuk berhubungan dengan ayah kan, dengan papa. Kamu dilarang? Dilarang? Nggak usah lihat mama, lihat kita aja. Pak Burhan tinggal di Medan? Ya, enggak, di Jakarta. Di Jakarta? Berarti satu kota kan? Iya, tapi dari yang perceraian waktu itu udah nggak ada hubungan lagi. Kamu dilarang atau bagaimana? Jawab yang jujur, Iya. Melan. Ya, mama emang selalu, mama udah bilang nggak, ini di keluarga baru nggak seharusnya ngungkit-ngungkit keluarga yang lama gitu. Jadi ya Ini ayahmu loh, tidak ada Enggak. bekas ayah. nggak, yang nggak Kamu usah masih sering sembunyi-sembunyi nelpon Enggak. papa gitu. kehilangan kontak sama sekali. Kenapa bisa begitu? Pak Burhan juga Pak nggak Burhan? pernah berusaha untuk mengontak Kenapa Pak Burhan? anaknya. saya sudah mencari, Pak. Oh ngilang nih ceritanya nih dia. Ya, Oh. karena saya tahu istri saya tukang selingkuh. Kejadiannya pada waktu itu 8 tahun yang lalu. Dia selingkuh bersama teman saya satu kantor. Kamu aja yang perasaannya Yang penyakit sensitif. dia melakukan di rumah saya. Dia melakukan di rumah saya. Dengan teman kantor Anda? Kamu lihat mata kepala kamu sendiri, hah? Iya dari tadi. Lihat-lihat. Sebentar kita dengerin dulu kayaknya. Diam kamu dari tadi. Diam. Ampuni hambamu ya Senang ya dengan Allah. begini ya? Udah, Oma. Udah, Oma. Ampuni hambamu ya Allah. Siapa yang tahan, Mas? Siapa yang tahan melihat kelakuan seperti itu? Anak saya masih kecil. Udah. Sekarang anak saya dihancurkan. Anak saya diperlakukan dengan tidak wajar. Karena laki-laki dan perempuan itu. Hati-hati kalau kamu bicara, Anak Burhan. saya, Pak. Diam kamu. Arman, tahan dulu emosi kamu. Allahu Akbar. Dosa apa ya? Burhan. Burhan, yang dimaksud laki-laki itu dia. Dia yang menghancurkan benar. Siapa? Kau Siapa? laki-laki tidak punya tanggung jawab. Kau tidak punya akhlak. Tunggu saja pembalasan dari Allah. Oh, Kau Memang kamu manusia nggak punya durjana. akhlak. Kamu nggak punya akhlak. Sama-sama kau. Sama kamu juga. Diam, Mbak. Dua-duanya sama. Sama dua-duanya kita. Diam kamu dari tadi kamu ya. Kamu pikir kamu juga punya akhlak? Hah? Kalau anak kamu ini, lihat sekarang sudah besar. Masa depan anakku hancur gara-gara laki-laki itu bersama kamu. Semua gara-gara kamu. gara-gara apa? Kamu tahu nggak? Mami apa? Ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Bagaimanapun Anda laki-laki harus kuat. Mas Emi, siapin ambulan. Oh, Jangan-jangan lihat- dia nangis kamu yang kita mati lihat nanti. saja sekarang nanti siapa yang duluan masuk ambulan ya. Diri dia sendiri. Oke. Iya, ngomong untuk dirinya sendiri diri dia itu. sendiri. Ngomong dirinya untuk dirinya sendiri. Baik, kita Kamu laki-laki, ambulan. Anda harus kuat ya. Kuat ya. Oke, semua sudah terjadi. Selamatkan putri Anda harus kuat. Makanya, Ya. saya mau tanya. Dulu, kamu memperjuangkan hak asuh Melan karena apa? Karena kamu sayang sama Melan, cinta, ingin berdekatan terus dengan dia, ingin mengasuh dan mencurahkan hari-harinya dengan kasih sayang, atau sekedar status? Malu dong kalau dilihat teman-teman, saya nggak dapat hak asuh anak. Ya Oke. saya nggak mau jauh juga lah Mbak dengan Nggak mau anak jauh. saya. Iya. Tapi nyatanya kan kamu jauh setiap hari. Ya memang
Karena status juga. Saya Atau malu. karena ingin tunjangan? Enggak. Buran Anda tetap memberikan tunjangan? Tiap bulan saya memberikan 5 juta. Saya pun seorang manajer di perusahaan swasta. Saya tidak miskin-miskin. Tidak sehebat saya. Walaupun tidak sekaya Arman, tapi masih punya tanggung jawab. Hebat. Baru masuk Dia dunia masih public berakhlak, figure. nggak kayak kamu, nggak berakhlak. Bunda, diamlah Bunda. Terus terang saja Mas Helmi. Ya. Tadinya saya menunggu istri saya. Masih berharap dia kembali? Sekarang sudah nasi menjadi bubur, Mas. Oke. Segmen tadi kita kedatangan ayah kandung dari Melan, yaitu Pak Burhan. Burhan. Ya, yang berapa tahun terputus dan betapa hancurnya hati beliau tahu bahwa anaknya ternyata sudah menikah siri dengan Laki-laki laki-laki yang yang sudah dulu merebut istrinya. merebut atau terebut saya nggak tahu lah ya. Kalau yang direbutnya ikhlas, Sudah mengambil. Ya. Menikahi. oke. Apalah namanya. Baik, ini ada masalah dimensi perwalian anak. Sebenarnya dalam kasus antara Pak Burhan dengan Kanya kemarin, siapa yang lebih berhak? Walaupun sekarang kita lihat ada penyesalan kenapa anak ini ada di ibunya, ternyata ibu tidak terlalu memperhatikan dan terjadilah hal seperti itu. Ya, untuk itu rasanya kita akan mengundang salah satu seorang tamu, yaitu seorang ahli hukum, Ibu Dwi Ria Latifah. Assalamualaikum Mbak Dwi. Manggilnya siapa sih? Ria boleh. Oh Ria. Bu Ria Ria. boleh, Dwi boleh, Latifah boleh. Boleh. Latif yang nggak boleh ya. Bahaya kalau gitu. Bahaya kalau Latif. Mbak Ria, udah dengar tadi dari awal ya, Anda udah ngikutin sebenarnya yang terjadi. Saya hanya fokus kepada kalau bisa Mbak Ria menerangkan sebenarnya perwalian anak itu seperti apa sih kalau terjadi Perceraian. perceraian? Siapa yang lebih berhak? Sebetulnya kalau saya ikuti sedikit dulu tadi, itu kan sudah diputuskan ya, Oleh pengadilan? oleh pengadilan bahwa ibunya yang berhak pada saat putusan banding ya. Jadi memang putusan banding itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap dan ayahnya tidak mengajukan permohonan kasasi, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya. Oke, gitu. memang udah begitu. Nah. Saya cuma minta Mbak Ria, biasanya hakim itu memutuskan seseorang anak itu ikut siapa itu pertimbangannya apa? Gini, kalau misalnya anak itu, kita kalau lihat dari kompilasi hukum Islam, kalau dari yang mengajukan di pengadilan agama mungkin ya, seperti itu ya. Kalau anak itu di bawah 12 tahun, ada namanya masih mumayyiz namanya. Mumayyiz. Jadi anak itu harus didahulukan supaya hak asuh itu kepada ibunya. Pertimbangannya Tapi apa? dengan syarat-syarat tentunya. Oke. Ada syarat, misalnya ibunya tidak pemabok, judi, Apalagi? kemudian dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar ya. Selingkuh termasuk nggak? Ya, saya pikir kalau dalam norma-norma, kalau selingkuh itu kemudian menjadi suatu persoalan etika dan moral, ya pasti tentu itu jadi pertimbangan. Harusnya menjadi pertimbangan. Harusnya jadi pertimbangan ya. Cuman mungkin pada saat itu kekuatan dari ibu untuk meyakinkan pengadilan ternyata membuat ibu menjadi pemenang pada saat itu untuk mendapatkan hak asuh anak. Gitu. Kalau keinginan anak bisa didengar nggak sih, Mbak? Kalau Waktu itu misalnya dalam kasus ini Melan kan itu usianya udah 14 tahun. iya, sebetulnya kalau di bawah 12 tahun anak juga bisa memilih, dia bisa Di atas Sudah 12 12 di tahun. tahun. atas maksudnya. 12 tahun. Sudah bisa Pada saat memilih. itu dia sudah bisa mengatakan dia mau Aku ikut ibunya atau ikut ayahnya ya. Apalagi sekarang, kalau sekarang ini bukan hanya memilih, dia kabur aja juga udah bisa. usianya Udah boleh, karena udah dianggap dewasa. kuat ya. Dan pada saat itu Mbak Ria, ya Melan itu usianya udah 14 tahun. Dan penyebab perceraian karena memang ada orang ketiga. Menurut Anda sebenarnya ya kita komentarin aja lah. Kan ini udah terjadi. Menurut Anda sebaiknya yang terjadi yang keputusan itu seperti apa mestinya? Ya gini, kalau memang ayah dari Melani itu pada saat itu bisa membuktikan, karena kan tidak bisa hanya dari katanya Ya, katanya ya. Jadi harus dibuktikan dulu apakah betul ibunya ini berselingkuh dengan pria lain dalam bentuk pembuktian minimal 2. Apa gitu. aja tuh? Ya apa saja, misalnya kamera video Oke. beliau sedang Kalau sampai dalam mereka suatu menikah?
kamar atau apapun atau ya seperti itu Nggak menikah lama dalam setelah bercerai, menik terus menikah oh dengan sudah laki-laki yang terjadi dituduh. perceraian Mhm. kemudian menikah dengan laki-laki yang dituduh Dituduh. tapi tidak punya bukti bahwa dia melakukan perselingkuhan selama perkawinan, saya pikir Susah juga. ya Susah itulah juga. mungkin salah satu hal mengapa tidak Oh. dikabulkan karena kalau hanya sekedar mengatakan dia selingkuh tapi tidak memberikan alat bukti di pengadilan Mhm. Bukti nyata dalam ya. bentuk misalnya diamprokin gitu ya apa namanya digrebek Hmm. atau ada video di mana kita melihat dia sedang melakukan adegan mohon maaf ya Hmm. dan lain-lain yang atau saksi ada minimal 2 yang bisa menjelaskan di pengadilan bahwa memang betul melihat ibu ini sedang melakukan perbuatan apa. Baru itu yang Nah, namanya itu alat bukti yang seperti itu saya yakin pada saat itu majelis hakim akan Oke, baik. mempertimbangkan untuk Kita paham Maria. Oke, sekarang itu sudah terjadi. Ya. Kita tidak bermaksud juga untuk menggugat-gugat keputusan masa lalu. Sudah. Sekarang Lewat. kalau kita akan tanya, Melan udah bebas untuk menentukan ikut siapa kan? sebetulnya Melan. Melan? sekarang ya Saya Sebentar Pak Burhan. saya yakin ya memang dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu dewasa itu 18 tahun ya. Jadi saya apalagi kalau memang betul tadi dikatakan menikah siri. Kalau walaupun dia belum 18 tahun tapi kalau dia sudah menikah Itu pun sudah harus bisa dianggap dewasa. dianggap dewasa. Jadi dia Contoh- bebas mau menentukan ikut Iya, siapa. sebetulnya bebas menentukan Oke. ikut siapa. Itu yang jelas. Pak Burhan, Anda ingin mengatakan sesuatu? saya mau bertanya Mbak, Silakan. anak saya sudah 20 tahun sekarang. Apakah dalam kasus ini saya bisa menuntut kepada kedua orang biadab itu